Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, perikop Injil yang kita dengar hari ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan anugerah. Yesus bersukacita karena Allah memilih menyatakan kebenarannya bukan kepada mereka yang merasa diri bijak dan pandai, melainkan kepada orang-orang kecil yang rendah hati dan mau belajar. Kita seringkali merasa pintar dan tahu segalanya, sehingga menutup diri terhadap kebenaran yang lebih dalam atau masukan yang baik dari orang lain. Padahal Allah justru mencari hati seorang murid yang terbuka dan mau diajar. Yesus juga mengingatkan kita tentang betapa istimewanya kita sebagai murid-muridnya. Kita memiliki kesempatan untuk melihat dan mendengar hal-hal yang bahkan para nabi dan raja dahulu rindukan. Jangan sia-siakan anugerah ini. Gunakan mata dan telinga kita untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Untuk itu, ada beberapa poin yang dapat kita aplikasikan dan kita refleksikan. Yang pertama, apakah kita sudah belajar untuk selalu rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran, meskipun itu datang dari sumber yang tidak terduga? Yang kedua, apakah kita menyadari bahwa menjadi seorang pengikut Kristus dan menjadi muridnya di zaman ini adalah anugerah yang luar biasa? Apakah kita sering menganggap remeh kesempatan untuk mengenal dan melayani Tuhan? Dan yang ketiga, apakah setelah sadar kita semakin giat mencari Tuhan, atau justru acuh tak acuh? Seperti Santo Fransiskus Asisi yang kita peringati hari ini,
apakah kita semakin antusias dalam karya dan gembira sebagai pengikutnya? Santo Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat Katolik hingga kini. Kebesarannya terletak pada hal berikut. Kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, walau menderita, lapar, dan sakit. Dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ketika gereja saat itu menjadi lemah dan sakit, karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, Fransiskus menunjukkan kembali kekayaan iman Kristen dengan menghayati sungguh-sungguh nasihat-nasihat dan cita-cita Injil yang asli, yaitu kerendahan hati, kemiskinan, dan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan, manusia, seluruh makhluk, dan alam ciptaan. Semoga renungan ini memberkati saudari dan saudara sekalian.